Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari pun tiba. Abu Nawas yang sudah berada di rumahnya sedang duduk sendiri di belakang rumah. Tiba-tiba saja dirinya teringat dengan salah satu saudaranya yang tinggal di desa sebelah. Dia pun berencana mengunjunginya untuk bersilaturahmi. Esok paginya, setelah sarapan, Abu Nawas segera bersiap-siap untuk pergi ke desa sebelah. Setelah persiapan selesai, kemudian Abu Nawas mulai melakukan perjalanan ditemani unta kesayangannya. Di sepanjang jalan, Abu Nawas melihat berbagai kehidupan masyarakat. Ada yang pergi ke ladang, ada juga yang pergi ke pasar untuk berdagang. Tanpa disadari, ternyata ada dua orang yang mengikuti perjalanan Abu Nawas. Kedua orang tersebut terlihat mengamati unta kesayangan Abu Nawas. Kelihatannya unta itu sangat bagus. Pasti harganya mahal, kata salah seorang dari mereka yang berambut panjang. Bagaimana kalau kita curi saja unta tersebut? Kata orang yang gundul alias tidak memiliki rambut. Baiklah, kita ikuti saja dulu sambil menunggu kesempatan itu tiba, kata si rambut panjang. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya, Abu Nawas pun merasa lelah dan lapar. Dia kemudian memutuskan untuk berhenti di warung terdekat untuk makan sambil melepas lelah. Abu Nawas segera mengikat untanya di luar warung dan kemudian masuk ke dalam warung untuk membeli makanan dan minuman. Sementara itu, kedua orang yang dari tadi mengikuti Abu Nawas seolah mendapat kesempatan emas. Mereka berdua kemudian segera mendekati unta Abu Nawas. Unta ini aku ambil dan aku bawa lari. Sementara engkau di sini berpura-pura menjadi unta. Siapa tahu nanti ada barang berharga lainnya yang bisa kau curi, kata si rambut panjang. Baiklah, aku akan berpura-pura menjadi unta. Tapi kau harus mengikuti aku dari jarak yang jauh, jawab si gundul. Setelah selesai makan dan melepas lelah, Abu Nawas pun berniat untuk melanjutkan perjalanan. Dia kemudian membayar makanan dan keluar dari warung. Alangkah terkejutnya Abu Nawas melihat unta kesayangannya sudah tidak ada di tempatnya. Abu Nawas hanya melihat orang berkepala gundul, sementara ada seutas tali di lehernya. Dia kemudian mendekati orang tersebut dan bertanya, "Hai, siapakah kau? Mengapa ada di sini di tempat untaku tadi?" tanya Abu Nawas. "Saya adalah unta kesayangan Tuan," jawab orang gundul tadi. Abu Nawas pun keheranan. Ternyata unta kesayangannya telah berubah menjadi manusia. "Jangan bohong, kau pasti pencuri ya?" kata Abu Nawas. "Tidak Tuan, saya unta kesayangan Tuan," kata orang gundul tersebut. Dia kemudian bercerita bahwa selama ini terkena kutukan dan berubah menjadi unta. Namun saat ini kutukan tersebut telah hilang, jadi dirinya berubah kembali menjadi manusia. Abu Nawas pun hanya terdiam mendengar cerita tersebut. Dia tidak percaya begitu saja. Otaknya pun mulai berpikir untuk membuat jera orang gundul tersebut.
Baiklah, perjalananku ke tempat saudara masih jauh. Ayo kita segera berangkat, kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas menunggangi orang gundul tersebut, layaknya menaiki unta. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang tertawa melihat hal yang janggal tersebut. Mereka terlihat berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Abu Nawas dan orang gundul yang pura-pura menjadi onta tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, orang gundul tersebut mulai terlihat sangat kepayahan. Dia mulai sempoyongan dan kakinya terlihat pincang. "Tuan, masih jauhkah perjalanan ini?" tanya orang gundul tersebut kepada Abu Nawas. "Sudah dekat, hanya tinggal beberapa menit lagi. Kamu terlihat sangat capek, bahkan jalannya pun sudah sempoyongan," kata Abu Nawas. "Ya Tuan, saya sudah teramat capek dan rasanya sudah tidak sanggup lagi berjalan," jawab orang gundul tersebut. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun kemudian turun dari punggung orang tersebut. Dia berpikir, kalau unta betulan, pasti perjalanan seperti itu masih terlihat segar dan tidak akan capek. Abu Nawas pun mulai berjalan sambil menarik tali yang terlilit di leher orang gundul tersebut, persis seperti orang sedang menarik unta. Sesampainya di rumah saudaranya, Abu Nawas segera menambatkan tali kendali untanya ke salah satu pohon. Saudara Abu Nawas terlihat keheranan melihat Abu Nawas datang dengan orang gundul yang bertingkah seperti unta. Setelah masuk ke dalam rumah, Abu Nawas menceritakan kejadian yang dialaminya di warung. Dia bersama saudaranya kemudian menyusun rencana untuk menjebak pencuri yang menyamar menjadi unta tersebut. Mereka kemudian menunggu di dalam rumah sambil mengamati orang gundul tersebut. Dan benar saja, selang beberapa menit datang orang berambut panjang yang menaiki unta kesayangan Abu Nawas yang asli. Mereka berdua pun segera keluar rumah dan menangkap keduanya. "Nah, benar kan? Kau pasti hanya berpura-pura menjadi unta, bukan unta betulan," kata Abu Nawas kepada orang gundul yang sedari tadi terduduk lemas tak berdaya. "Maaf Tuan, saya terpaksa melakukan ini karena butuh uang untuk makan," jawab orang gundul. "Ya sudah, ayo kita obati dulu kakimu, dan setelah itu baru kalian makan. Lain kali jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Mencuri itu dosa dan tidak baik," kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas dan saudaranya membawa kedua orang tersebut masuk ke dalam rumah untuk diobati serta diberi makanan. Mereka bahkan diberi uang oleh Abu Nawas dan saudaranya untuk bekal mereka.